cerita rakyat, nilai budaya. Ketika kita lempar koin dari sini sambil membalik badan masuk ke Batu Yoni yang Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bersama Pak D Imam. Salam sehat selalu di saat Lebaran yang ketiga ini, dulur. Kilobolo, kondisiku situasi di Pantai Pangandaran. Kali ini kita masuk ke cagar alam nih. Pohonnya masih alami. Ini ketinggian ya kurang lebih ada 20 meter dari permukaan laut. Pohonnya masih alami seperti ini situasi. Yuk kita jalan-jalan, lihat-lihat nih, seperti ini kondisi. pasir putih. Ini pasir putih, biasanya banyak monyetnya. Belum monyet belakangnya. Muternya ke sini. Ini jalannya turun seperti ini. Ini hutan cagar alam. Seperti ini. Tadi pintu masuknya dengan harga tiket 22 per orang. Tadi saya berduaan sama saudara. Ini seperti ini. Penanjung Pangandaran ini 15.000, ditambah lagi seperti asuransi, kontribusi asuransi, dan apalagi terserah. Yang penting saya bisa masuk ini jauh-jauh dari Blitar ke Pangandaran. Nah, kita bisa lihat ini ada situs-situs seperti apa nih. Pohon ini. Jalurnya luas nih. Ini apa ya? Wah, ini peraturan undang-undang. Ini informasi lokasi seperti yang ada Pantai Krapyak, Pantai Karangnini, Pantai Pangandaran, Pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas, Citumang, Grand Kenyang, Ciwayang, Santirah. Banyak banget nih. Ini kalau di gua ada situs bunker Jepang, situs Batu Kaldi, Gua Lanang, Gua Panggung, Gua Aparat, Gua Miring, Gua Sumur Modal, Gua Cirengganis, Pasir Putih Barat, dan banyak lagi. Masya Allah. Gua Jepang. Oh, ini Gua Jepang. Ya, seperti ini. Ini informasi Gua Jepang seperti ini. Informasi Gua Jepang, perang Pasifik atau perang Asia. Kalau ini situs Gua Jepang tapi buntu ini. Mungkin waktu bikin belum selesai. Seperti ini kondisinya. Yang ada ruangan seperti ini, kawan. Kilobolo. Iki lek nang jero wis werem banget iki. Peteng ini harus pakai penerangan seperti ini. Wes. Lah. Kayak ngene iki. Wes. Ini ditopang sama pohon-pohon yang kuat nih. Akarnya seperti ini. Gua Jepang. Situs Gua Jepang yang ada di Pantai Pangandaran di situs apa ini bunkernya, bunkernya seperti ini. Ya. Ini kalau masuk bisa sampai kedalaman 30 meter ya. 30 meter ini harus ada penerangan.
kita nggak usah masuk lah. Dulu pernah masuk ya seperti itu ya. Mungkin ada kawan-kawan yang pengen mau masuk, ini sekedar rekomendasi aja situasi kondisi seperti ini. Ada peninggalannya, bisa merapat ke sini, dan di sini itu ada peninggalan, jadi yang masih utuh sampai sekarang. Karena ini itu dari abad 8 sampai 16, jadi 1600. Dan kalau di sini ada yang sebutnya situs batu kalde, Pak, yang di sini. Jadi kalau kalde itu mengambil dari bahasa Sunda kuno yang artinya itu kalde. Tapi ditelitilah oleh ahli sejarah, karena ini peninggalan agama Hindu. Kalde di agama Hindu itu gak ada, adanya sapi. Karena sapi di agama Hindu hewan yang disucikan maupun hewan yang didewa-dewakan. Pindah alih ke sini, ini ada batu kotak, ini namanya batu Yoni. Dan itu ada pasangannya, itu lingga, tapi masih terkubur, Pak. Jadi kalau lingganya itu batangan. Kalau ada lingga ini itu ada mitos, Pak, atau cuma cerita rakyat, nilai budaya. Ketika kita lempar koin dari sini sambil membalik ke badan, masuk ke batu Yoni yang di sini, apa yang kita inginkan akan terkabul. Itu cuma mitos. Tapi kalau sekarang biasanya dipakainya buat senang-senang atau cuma permainan. Lemparan juga dari sini, Pak. Boleh ya, lempar. Ini ngelemparnya satu-satu apa berbarengan? Satu-satu. Oh, satu-satu. Ya, coba. Aja, di balik badan. Oh ya. Terus lempar. Lempar. Mau mencoba lempar koin seperti ini. Ada keras, Pak. Kurang. Aktifnya, Pak. Kencang. Kurang berhasil. Kurang kencang tuh. Keras-kerasan dikit. Wah, jauh. Sudah beruntung. Ya. Selalu dapat nyungun dan juga selamat sampai tujuan. Amin. Kalau ini ada bekas candi maupun kerajaan yang di Ya, sini. punten itu makam orang. Kalau ini ada patilasan atau dua simbolik, termasuknya orang yang pertama kali yang memasuki Islam di Pangandaran. Jadi dulu itu beragamanya Hindu, tapi datangnya sama Muhammad ke Pangandaran. Diislamkan dua orang ini. Sekarang rata-rata masa Pangandaran itu beragamanya Islam. Oh ya, subhanallah. Tapi kalau di sini itu cuma simbolik aja. Jadi gak ada jasanya. Iya. Satu lagi itu yang di belakang itu ada bekas candi maupun kerajaannya. Jadi yang kita injak ini kurang lebih 80 cm, ini juga masih ada struktur di bawah. Jadi masih ada artefak-artefak yang masih terkubur di dalam tanah. Artefaknya ada ya. Kenapa sih di sini itu nggak diekskavasi atau digali? Karena berbenturan sama pohon-pohon di sini. Iya. Karena batunya udah di akar pohon dan pohon di sini itu dilindungi. Jadi nggak boleh ditebang maupun dipotong. Iya. Ya, nama kerajaan di sini itu Kerajaan Pananjung, atau Kerajaan Galuh Pangaoban. Iya. Jadi di sini itu masih kaitnya sama Galuh. Iya. Dan nama rajanya itu Raden Anggalarang, istrinya itu Dewi Rengganis atau Siti Samboja. Rengganis, pernah dengar Rengganis itu kan dari Banyuwangi itu. Apa hubungan itu? Rengganis itu biasanya itu suka, jadi dulu itu kan di sini itu beliau menciptakan Sunda Remi Gunung dari sini. Dan juga ada pemandian Ibu Rengganis, Gua Rengganis itu sama beliau yang ini. Jadi dulu itu kan di sini itu ada rajanya Raden Anggalarang dan istrinya Dewi Rengganis. Dulu menciptakan kerajaan di ujung Pananjung di sini, ada peperangan sama suku Bajo itu. Iya. Ya, dikisahkan rajanya itu tumbang, Ibu Rengganisnya itu membuat di Gua Rengganis. Dan ingin membalas dendam dengan cara menciptakan tarian Sunda Renggang Gunung gitu. Nah, mungkin udah balas dendamnya udah diselesaikan. Nah, beliau membara seperti Kawah Rengganis. Atau yang lebih ininya itu Siti Samboja. Nama aslinya. Kalau Rengganis itu intinya ke sana aja, tapi lumayan jauh. Seperti ini kan pertengahan. Itu pasir putih sama ke Rengganis sama. Oh, berarti lewat jalan mana? Ya, itu yang besar. Tinggal lurus, nanti di sana itu ada pintu timur, ada kanan. Kalau yang Gua Lanang ke sana ya? Kalau Gua Lanang itu yang di belakang. Oh iya. Tinggal lurus. Tapi tangganya lumayan terjal naik ke atas.
Kali itu jauh cuk, ke Mana? Kuala Lanang lagi. Terima kasih ya. Ya, hatur nuhun tak. Hatur nuhun. Amin, amin. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Itu seperti ini. Nah, ini saya sudah mengunjungi Cagar Budaya Situs Batu Kaldi. Tempatnya seru bro. Seperti ini kondisinya di Cagar Alam Pantai Pangandaran. Kita mau menuju ke Gua Lanang. Ya, Gua Lanang. Gua Lanang dulu pernah dipakai syuting Misteri Gunung Berapi. Itu waktu itu Mak Lampir kalau nggak salah, mulai tahun berapa, 90 berapa itu. Saya dulu pernah kesini nih. Udah lama waktu itu. Pengen tahu situasinya seperti apa seperti sekarang. Mudah-mudahan masih bagus. Gua Lanang. Ya. Gua Lanang menanjak. Ya. Ini bolo mau masuk Gua Lanang. Nih. Ini bannernya seperti ini. Ya, kita lagi penasaran nih. Nanjak, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ternyata ada pengunjungnya juga. Kirain tadi itu mak lampirnya. Ternyata pengunjung juga. Aduh, baru segini udah capek bro. Masya Allah. Alhamdulillah udah nyampe. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Allah. Ya Allah. Masuk. Gelap dulur. Seru kita mau masuk. Harus ada penerangan. Masuk lah ya. Lihat jembatan sana tuh. Masuk nggak? Masuk ayo. Pakai penerangan aja. Biar lampu bisa kan? Nah, sebentar. Yang petir, gambar petir. Iya, Itu udah ada lampu itu. Nah, sebentar yuk, kita mau kita masukin kotak amal dulu nih, berapa nih seikhlasnya. Sebentar. Nah, ini seperti ini bolo, Gua Lanang yang dulu pernah dipakai syuting Mak Lampir nih. Nah, kita mau masuk nih, coba masuk, tapi harus ngisi kotak amal dulu nih. Ya, ikhlasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk gua. Wah, kita pakai penerangan seadanya. Allahu Akbar. Di bawah jalannya licin kayak gini. Bau tai kelawar, banyak kelawar. Iya, seperti ini.
serem. Serem. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Di bawah seperti ini, Dulur. Jalannya bergelombang nih. Ya, ini nggak ada jalan tol kalau di sini. Wah, ya Allah. Seru. Ada berapa meter nih perjalanan? Kalau nengok dari belakang seperti ini, di sebelah sana gua. Nah, sebelah sana mulut gua nih, ke sini. Pengap. Ini ada stalaktit, stalagmit. Nah, kita telusuri gua seperti ini. Wah. Ya, seperti ini kondisinya, Masya Allah. Indah banget. Ini ada juga pengunjung. Bisa lewat Wah, naik. Turun kali ya? Oh, turun. Atau ke tanah? Ya, tenang. Gini bro, kayak gini. Daripada balik ini keluarnya lewat sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Naik tangga dari bambu kayu nih. Masya Allah. Ya Allah. Jalannya seperti ini, jalannya banyak batu-batu karang. Nah, ini informasi gua sumur modal. Seperti ini situsnya. Tempatnya di sana. Boleh masuk? Boleh ya? Ya. Ayo. Ya. Sini juga harus masukin kotak amal juga. Oh, kondisi seperti ini. Ya. Ya. Sebentar, saya ambil duit dulu. Banyak juga ini pengunjungnya. Kita masukin kotak amal dulu. Seperti ini kondisinya. Ada batuan sinar matahari. Oh, ini tempatnya luas juga ini. Kalau dihuni ada 10 kakak lemah ini ya, pakai tempat kasur. Wah. Ya. Gelap nih. Sebentar saya pakai penerangan HP dulu nih. Ada penerangan. Wah, tapi juga masih gelap ya ini. Wah, jauh nih. Wah, hati-hati nih, di atas ada stalagmit dengan ketinggian kurang lebih 2 meter nih. Kalau kita nggak bakalan sundul, cukup pendek.
Masya Allah, ini buatan alam kayak gini. Luar biasa. Ada batu granit-granitnya. Wah, ada kelelawar. Kelelawar Batman. Wah, ini kalau ke sana tembus ke atas nih. Wis gak usah ya masuk. Wah, jauh capek wis. Lain kali aja nih. Soalnya kita nggak pakai alat penerangan, takut jatuh. Di bawah licin juga nih. Yuk, balik lagi. Wis, kita sudah mengunjungin gua apa tadi? Gua Sumur Muda. Oh, gua Sumur Mudal. Namanya gua Sumur Mudal. Oh, kalau di atas bisa sebenarnya, tapi nanjak nih. Indonesia air luber. Ya, kayak begini. Kebayang nggak tahun zaman dahulu tinggal di gua nih kayak orang dulu nih. Nah, ini nih. Ini kalau nggak ada penerangan bisa nabrak nih. Wah, ini asli batu nih, bukan gabus. Ya. Ya, maaf nih jalannya rada bergeronjol. Kirain kabel, ini akar ya. Akar. Ini namanya gua Sumur Modal nih. Wah, ini bukan penghuninya ini. Emang cucu, aduh ya Allah. Legenda Gua Keramat Parat. Ini posisinya seperti ini. Coba kita mau masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Tiga 30 tahun yang lalu nih pernah ke sini. Kondisinya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini ada juga gua. Wah. Masya Allah, tembus laut. Ya. Masya Allah, tembusnya ke laut seperti ini, Masya Allah. Wah, luar biasa. Wah. Ya Allah. Kayak gini nih bolo nih. Pasir putih. Ini seperti ini nih pasir putih. Masya Allah, banyak perahu nih. Ya, nggih kali itu gua ningali gua. Segerap ya ningali nuke ya. Banyak perahu. Yes. Kayak gini.
Kita melihat dulu nih. Wah. Legenda Gua Panggung. Silakan Pak masuk. Wah ya. Ini bukaan tiket ke kota kebersihan berapa aja ya. Nanti jualnya dari kelasnya. Iya, seperti ini nih. Nah, Gua Panggung. Wah. Ini peno alam yang asik nih. Bisa tembus ke laut. Oh, panggungnya di sini. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa naik nih. Di atas ada makamnya, lur. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya Allah. Wah, ini situs yang keramat nih. Ini di bawah laut nih. Tempatnya seru. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada makam. Kita deketin. Ya Allah, semoga orang-orang yang dulu pernah tinggal di sini atau makam di sini mudah-mudahan diterima amal baiknya. Ya Allah, dimasukkan ke surga, tempat yang layak di sisi Allah. Ya Allah. Amin. Ini indahnya di Pantai Pangandaran seperti ini. Kita lewati. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, luar biasa. Ini suara ombak nih. Dan tadi Gua Panggung yang di atas ada makam siapa namanya, Syekh